Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPI LSD Magelang yang selalu dinantikan dan dirindukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Dan hari ini pembacaan kita terdapat dalam Injil Yohanes pasal 10. Injil Yohanes pasal 10 saya akan bacakan 2 ayat, namun untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan ini, alangkah lebih baiknya mari kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang terakhir dalam perikop yang pertama tentang gembala yang baik. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan 2 ayat 3 dan ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti karena mereka mengenal suaranya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini yaitu domba. Beberapa ayat yang kita baca, selain kita belajar tentang gembala yang baik, kita membaca beberapa kata yaitu domba. Oleh karena itu saya ingin kita sama-sama merenungkan bagian kehidupan sebagai domba. Domba. Tentu domba Kristus yang dimaksudkan. Oleh karena itu mari terlebih dahulu kita masuk dalam bagian observasi. Dalam bagian observasi kita dapat melihat pribadi Tuhan Yesus, murid-muridnya yang senantiasa mengikuti perjalanan Tuhan Yesus dan juga banyak orang yang mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Dan peristiwa apa yang kita lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Ada peristiwa di mana Yesus sendiri mengajarkan kepada orang banyak dan juga ada murid-muridnya, bahkan ada orang-orang yang memang mengikut Yesus namun belum percaya kepada Tuhan Yesus. Mendengarkan pengajaran Yesus tentang Yesus mengajarkan bahwa dirinya lah seorang gembala yang baik. Berbeda dengan gembala upahan karena pada zaman itu di Palestina terdapat banyak gembala upahan. Artinya ketika Bapak Ibu mempunyai domba yang banyak, ternak yang banyak, maka akan ada orang-orang yang menyewakan jasanya. Nah mereka disebut gembala upahan, menunggui kawanan domba peliharaan di padang. Namun kita tidak bahas tentang gembalanya Bapak Ibu yang berkati Tuhan ya. Karena di sini ada perbedaan bagaimana gembala yang baik itu mengembalakan domba-dombanya dan bagaimana cara gembala yang tidak baik itu gembala upahan menggembalakan dombanya, ada perbedaan. Namun sedikit kita bahas tentang gembala yang baik itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dialah gembala yang baik yang rela menyerahkan nyawanya. Tidak hanya mengurus domba-domba dengan baik, dengan penuh kasih, namun dia rela menyerahkan nyawanya untuk domba-domba yang dia cintai, yang dia kasihi. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pembahasan interpretasi. Dalam bagian interpretasi dari 2 ayat yang kita baca tentang domba. Nah kita lihat gambaran domba-domba yang diternak oleh setiap kawanan peternak ya. Ini domba secara jasmani Bapak Ibu ya, domba asli. Namun di sini ini merupakan perumpamaan atau kiasan di mana domba itu yang dimaksudkan adalah pengikut Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus dilambangkan sebagai domba. Nah, kehidupan domba. Domba adalah ternak yang taat kepada gembalanya. Mereka sangat menurut, mereka setia kepada gembalanya. Hanya setia kepada gembala yang asli. Tidak setia atau tidak menurut kepada gembala yang lain ataupun kepada orang asing. Mereka hanya taat dan tunduk, benar-benar tunduk, setia kepada gembalanya yang asli. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, selain taat kepada gembalanya, juga domba mendengarkan suara gembalanya. Dari 2 ayat yang kita baca dikatakan bahwa domba itu mendengarkan suara gembalanya. Bahkan domba juga selain mendengar suara gembala yang memanggil, namun mereka juga mengenal suara gembalanya. Tentu akan banyak panggilan ya, namun mereka akan hanya mengenal
suara gembalanya sendiri. Dan selain mengenal suara gembalanya, juga domba-domba mengikuti dia. Firman Tuhan katakan mengikuti gembalanya. Domba tidak mengikuti orang asing, katakan pada ayat yang kelima, karena mereka tidak mengenal suaranya. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mereka domba hanya mendengarkan suara gembalanya, namun tidak mengikuti orang asing karena mereka tidak mengenal suaranya. Oleh karena itu kita juga dapat belajar bagaimana domba itu bisa mengenal suara dari gembalanya. Karena domba itu sudah lama di tangan gembalanya. Kalau masih baru, mungkin baru tahap pengenalan, baru tahap mempelajari suara gembala. Namun gembala yang baik, gembala yang memberi pengaruh kepada domba-dombanya, dan domba-dombanya mengikuti gembalanya tentu dengan sangat mudah dan sangat cepat mengenal gembalanya, baik suaranya, mengenal langkah gembalanya, mengenal dan mendengarkan suaranya. Tentu itu akan terjadi. Sedalam apa kedekatan kita dengan gembala, seberapa lama kita mengikuti gembala kita. Nah, gembala kita adalah Yesus Kristus sendiri sebagai gembala yang agung. Gembala semua kita umat manusia yang percaya kepadanya, yang menjadi domba kawanan gembalaan Gembala agung sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hamba Tuhan maupun jemaat Tuhan, semua orang percaya adalah domba gembala agung, domba Yesus Kristus sendiri. Oleh karena itu gembala saya, gembala Bapak Ibu saudara sekalian adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebab dia berkata di dalam Yohanes 10, akulah gembala yang baik. Jadi siapa gembala kita? Yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Nah, Bapak Ibu, kita melihat bahwa gembala yang baik, tentu dia sangat mengasihi domba-dombanya. Dan bagian dari domba-dombanya adalah juga mengasihi gembalanya. Kalau kita tidak mengasihi gembala kita, tentu kita tidak dapat mengenal suaranya karena kita tidak menaruh hati kepada gembala kita. Kalau gembala kita mengajarkan beberapa hal, tentu kita tidak mengikutinya. Firman Tuhan dalam ayat 5 dikatakan bahwa domba-domba mengikuti gembalanya saja, tidak mengikuti orang asing karena tidak mengenal suaranya. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan masuk dalam bagian aplikasi. Aplikasinya bagi kehidupan saya, Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai domba Kristus, domba yang baik. Kita punya gembala yang baik, tentu kita juga akan mau belajar menjadi domba yang baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Domba yang taat kepada gembala agung kita. Dalam bagian aplikasi, sebagai domba Kristus yang setiawan, yang taat, yang setia kepada gembala agung kita, hendaklah kita senantiasa pertama mendengarkan suara gembala agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Kita bisa mendengar suara gembala agung kita melalui firman Tuhan. Ya, suaranya banyak, ayat demi ayat, pasal demi pasal. Ada banyak sekali suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya yang bisa kita temukan, bisa kita baca, kita dengar ketika diberitakan, dan kita mengikuti suaranya, mengikuti firman-Nya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebagai domba Allah, kita memiliki gembala agung yang kita turuti, yang kita taati, yang kita kasihi, yang kita sayangi, dan lain sebagainya. Gembala agung kita pun, dia adalah gembala yang sangat baik. Tentu dalam kehidupan kita sekarang ini, gembala agung kita Yesus Kristus tidak hadir secara fisik. Seperti zaman dahulu, di tengah-tengah bangsa Israel, gembala agung itu hadir. Dia mengajar secara langsung kepada murid-muridnya yang pertama, rasul-rasul yang pertama, baik Yohanes dan lain sebagainya. Namun pada masa kini, gembala agung itu sebagai roh, dalam Roh Kudus dia mengajarkan kita. Namun gembala agung yang sangat baik itu tidak berhenti ketika dia sudah kembali ke surga. Dia memberikan gembala-gembala rohani bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memiliki gembala rohani di dunia ini. Ya, pendeta kita, gembala kita di gereja kita, dia adalah gembala rohani kita. Dengarkanlah suaranya, dengarkanlah ajarannya, dan ikuti apa
ajaran-ajaran firman Tuhan yang diberikan, pengajaran-pengajaran yang baik untuk kita menyenangkan hati Gembala Agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan, kenali suaranya, sebab suara yang didengungkan melalui pemberitaan firman Tuhan adalah suara dari Gembala Agung kita. Firman-Nya yang dia pelajari dan dia sampaikan kepada domba-domba Kristus. Supaya kita dengar suara Gembala Agung kita dan melalui gembala rohani kita. Oleh karena itu mari kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dengarkan dengan seksama, dengarkan dengan baik. Terima itu, simpan dalam loh hati kita, dalam pikiran kita, setiap benih firman Tuhan yang kita dengarkan. Lalu selain menyimpannya, kita menjadikan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Lakukan, imani, percayai akan firman Tuhan. Sebab itu makanan rohani kita. Gembala Agung, gembala yang baik, dia berkata, dia menuntun. Ya, setelah pengerja itu membuka pintu dari domba-dombanya, dia memanggil domba-dombanya, domba mengenal suaranya, dia menuntun mereka ke padang rumput yang hijau, lalu menyediakan hidangan, menuntun ke padang rumput yang hijau, artinya memberkati kehidupan mereka. Saat ini ketika Gembala Agung kita Yesus Kristus sudah suaranya yang yaitu firman Tuhan diperdengarkan oleh gembala rohani kita sebagai rumput yang hijau, makanan rohani kita, supaya kerohanian kita, tubuh rohani kita bisa bertumbuh. Makanlah firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu sebagai domba Allah, domba dari Gembala Agung yang baik itu, tentu kita juga akan mengikuti teladan dari Gembala Agung kita melalui gembala rohani kita. Karena gembala rohani yang baik pastinya dia akan berusaha hidup di dalam teladan Yesus Kristus. Tidak mungkin Bapak Ibu yang diberkati Tuhan sebagai gembala rohani dia memberikan teladan yang lain, bukan teladan hidup Yesus Kristus. Oleh karena itu setiap gembala yang baik yang menurunin teladan Gembala Agung, pasti dia akan berusaha menjadi gembala yang baik. Doakan gembala kita Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, gembala rohani kita, supaya menjadi gembala yang benar-benar menghidupi karakter Kristus, kehidupan Kristus dalam kehidupannya, sehingga kita kawanan domba Allah dapat terpelihara dengan baik. Sebab teladan hidup seorang gembala itu akan turun kepada domba-dombanya, yaitu kita jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan bahwa domba mendengarkan suaranya, mengikuti gembalanya. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengarkan suara gembala kita, sebab dia adalah suara. Seperti Yohanes Pembaptis, dia berkata, aku adalah suara. Nah, gembala rohani kita adalah suara dari Allah, memperdengarkan suara Allah kepada setiap kita. Dan mari sebagai domba kita ikuti teladannya, yaitu teladan Yesus Kristus melalui gembala rohani kita. Belajar taat seperti Yesus Kristus, taat sampai mati di atas kayu salib. Demi siapa? Demi domba-domba kesayangannya, demi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia taat sampai mati. Demikian pun kita taat melakukan firman Tuhan, taat kepada pengajaran-pengajaran firman Tuhan sampai kita mati, sampai akhir hidup kita di dalam dunia ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, tentu kita tidak taat sampai mati disalibkan seperti Yesus Gembala Agung kita, namun kita taatlah kepada firman Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia melakukan setiap firman Tuhan yang kita terima. Sebab itu tandanya kita bertumbuh Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan itu tandanya kita menuruti teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Sebagai domba harus berani menolak ajakan orang asing. Orang asing dalam arti lain yang bukan gembala kita. Kalau kita diajak untuk melakukan hal-hal yang lain, bahkan tidak setia kepada gereja lokal kita atau tidak setia dalam ibadah gereja kita yang sudah ada, maka itu suara yang lain. Mau mengajak kita ke kandang yang lain, setialah Bapak Ibu, kita punya kandang ya, kita khususnya jemaat GEP di LCD Magelang, kandang kita yaitu gereja kita GEP di LCD Magelang. Mari beribadahlah, ini rumah kita bersama, setia, jangan kita mendengarkan orang asing yang bukan gembala rohani kita. Karena lewat gembala rohani yang Tuhan percayakan tentu ada sajian-sajian yang mengenyangkan tubuh kita, tubuh rohani kita, jiwa kita, untuk kita bangkit, kita semangat, kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, taat setia sampai akhir hidup kita, di mana Tuhan Yesus akan kembali seperti di ayat firman Tuhan dalam Yohanes 10 ini, dia memanggil domba-domba itu sesuai namanya masing-masing. Bapak Ibu dapat lihat di ayatnya yang ketiga.
Dikatakan bahwa Dia memanggil domba-dombanya sesuai namanya masing-masing. Dia akan menuntun mereka. Dikatakan Dia menuntun keluar. Dia memelihara kehidupan kita. Nah, Tuhan akan menuntun kehidupan kita, menikmati kehidupan yang kekal. Karena keindahan, keistimewaan tidak hanya kita nikmati selama kita hidup di dunia, tapi terlebih ketika kita hidup dalam kekekalan. Di sanalah kita akan kembali bersama dengan Gembala Agung kita. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama menjadi domba Kristus yang setiawan. Domba yang selalu mengikuti teladan Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik pemulihan masalah keluarga atau mujizat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan dalam keluarga, ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini kami kembali belajar di mana diri kami ini adalah domba-dombamu, ya Gembala Agung kami Tuhan Yesus Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan, meskipun secara fisik Engkau tidak hadir dalam dunia ini, tapi melalui Roh Kudus Engkau mengajarkan kami untuk taat mendengarkan suaramu, melakukan perintahmu, mengikuti ajaranmu, dan juga taat kepada Gembala rohani kami sebagai wakil Engkau untuk menuntun kami ke padang rumput hijau, menikmati keindahan dan kebaikan yang Kau sediakan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDL Sadeng Magelang mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.